Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Melihat ke dalam hutan lebat yang luas, orang hanya bisa melihat warna hijau kehijauan yang tidak pernah berakhir. Angin sepoi-sepoi sesekali akan bertiup. Segera setelah itu, banyak riak hijau besar akan mulai menyebar melalui lautan hijau pepohonan dari dekat dan jauh, akhirnya menghilang di ujung pandangan seseorang. Itu memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Di atas lautan pepohonan adalah langit biru. Beberapa sosok manusia sesekali terbang di langit di atas. Tatapan tajam seperti elang mereka akan memindai hutan di bawah dengan detail. Namun, ukuran hutan ini terlalu besar dan ombak hijau yang bergulung satu demi satu juga menutupi sebagian besar benda di bawah hutan lebat. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana mereka mencari inci demi inci, mereka tetap tidak dapat menemukan target mereka. Beberapa sosok manusia menyapu hamparan hutan lebat ini. Setelah menyadari itu sia-sia, tatapan tak berdaya mereka berinteraksi satu sama lain di udara sebelum mereka menggelengkan kepala. Mereka kemudian menunjukkan isyarat tangan satu sama lain dan berpisah, menuju ke arah yang berbeda. Di bawah hutan lebat dan subur, pohon menjulang tinggi menembus langit. Di sekitarnya, bagaimanapun, ada pohon dalam jumlah yang tidak diketahui yang bahkan lebih besar dan lebih tinggi. Oleh karena itu, hal itu tidak tampak mencolok. Di puncak pohon ini, ada cabang yang menjulur keluar. Cabang itu dikelilingi oleh dedaunan hijau yang subur. Oleh karena itu, jika seseorang melihatnya sekilas, dia akan benar-benar kesulitan menemukan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Suara seseorang bernapas saat mereka menekan rasa sakit bisa terdengar dari bawah dedaunan lebat. Segera, suara halus dari gigi yang mengatuk muncul. Sesaat kemudian, daun pepohonan bergetar sedikit dan wajah dengan cemberut yang rapat terlihat. Kepala itu dengan hati-hati menoleh saat dia mengamati langit yang kosong. Tatapannya kemudian menyapu ke arah di mana beberapa sosok manusia telah menyebar sebelum menghela nafas pelan dan duduk di dahan yang tebal dan kasar. Punggungnya bersandar di batang pohon dan keringat dingin berulang kali mengalir dari dahinya. "Guru, apakah kamu masih di sini?" Xiaoyan menghela nafas panjang sebelum buru-buru menangis pelan di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, suara tua yang agak lelah menjawab dari dalam hati Xiaoyan, "Rekan kecil. Kali ini, segalanya tidak terlihat terlalu bagus. Itu adalah beban yang sangat besar dan menyebabkan kelelahan yang luar biasa saat menggunakan Angry Buddha Lotus Flame 2 kali berturut-turut. Jika Anda tidak mengizinkan saya mengonsumsi 7 air liur roh hijau ajaib, saya mungkin akan tertidur sekali lagi." Petik 2. Xiaoyan tertawa getir dan berkata, "Saya terlalu impulsif kali ini. Namun, ayah saya hilang." Petik 2. Saya tahu. Anda, nak, sangat peduli dengan hubungan ayah anak Anda. Jika tidak, mengingat karakter Anda, kecil kemungkinan Anda akan begitu sembrono untuk menyerang Mystic Cloud Sect dan bahkan membunuh Yunleng di depan umum. Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan, "Namun, kamu juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Selalu ada sesuatu yang harus dilindungi dalam hidupnya. Jika tidak, apakah seseorang dianggap manusia jika mereka tidak memiliki keinginan? Bahkan jika Anda menjadi orang yang kuat, kesepian dan kesendirian semacam itu akan menyebabkan seseorang menjadi gila." Petik 2. Terima kasih guru. Xiaoyan menghela nafas lega dan berkata dengan suara lembut dan bersyukur. "Wang, jika Anda secara tidak beruntung menabrak salah satu dari mereka dalam kondisi seperti itu akan merepotkan." Petik 2. Aku tahu. Xiaoyan menjawab. Dia dengan hati-hati membelah dedaunan dan dengan hati-hati menyapu pandangannya ke bawah. Hanya ketika dia tidak menemukan jejak bahaya, dia menggunakan tangannya untuk memeluk batang pohon dan dengan cepat meluncur ke bawah seperti monyet yang gesit. Ketika dia berada beberapa meter dari tanah, Xiaoyan melonggarkan cengkeramannya. Kakinya dengan lembut menendang batang pohon dan tubuhnya meringkuk di udara sebelum membalikkan badan dan membiarkannya mendarat dengan satu lutut dengan tangan di tanah, menopang dirinya sendiri.
Suara yang dikeluarkan saat dia mendarat hampir tidak terdengar. Tatapan tajam Xiao Yan dengan cepat memindai sekelilingnya. Dia kemudian berdiri dan menyerbu ke sekelompok hutan lebat. Tepat saat dia memasuki lautan tanaman yang lebat, cahaya 7 warna langsung menyala. Segera, Xiao Yan menghentikan langkahnya saat seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Tatapannya buru-buru menyapu di depannya. Segera, dia tidak bisa menahan kegembiraan. 7 cahaya berwarna itu berasal dari Heaven Swallowing Python yang telah berubah menjadi bentuk ularnya. Bagi yang lain, sangat sulit mencoba menemukan Xiao Yan, tetapi untuk Heaven Swallowing Python yang telah hidup bersama dengan Xiao Yan sejak lahir, bahkan bau sekecil apapun di udara seperti peta jalan besar. Hei, anak kecil, apakah sekarang giliranmu untuk mengontrol tubuh? Xiao Yan mengulurkan tangannya. Heaven Swallowing Python, dengan patuh bergoyang-goyang, menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan suara mendesis ke arah Xiao Yan. Hihi, itu bagus. Itu bagus. Sudut mulut Xiao Yan terbuka saat melihat aksi Heaven Swallowing Python. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun kekuatan Heaven Swallowing Python tidak sehebat Ratu Medusa, anak kecil ini tidak seperti Yang Mulia dalam hal itu, benar-benar akan habis-habisan atas perintah Xiao Yan selama dia memberinya makanan yang cukup untuk dimakan. Di sisi lain, Xiao Yan sangat marah hingga giginya gatal ketika dia mengingat bagaimana Ratu Medusa, wanita brengsek itu, sebenarnya berdiri diam di samping selama pertarungan besarnya dengan Yun San sebelumnya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan sebotol Amethyst Lion Bird Essence dari cincin penyimpanannya dan menggunakan batang giok kecil untuk mencelupkan beberapa tetesnya dan melemparkannya ke mulut Heaven Swallowing Pythons. Segera, anak kecil itu melompat-lompat, sangat lincah. Itu berputar di sekitar tubuh Xiao Yan beberapa kali sebelum mengeluarkan suara su dan memasuki lengan Xiao Yan. Beruntung. Setidaknya ada jimat yang bisa melindungiku. Xiao Yan dengan lembut menepuk lengan bajunya dan menghela nafas panjang. Dengan Heaven Swallowing Python di sekitar, dia setidaknya tidak takut ditahan jika dia ditemukan oleh salah satu tetua mistik Cloud Sekte. Ayo pergi. Sepertinya ada beberapa orang yang menuju ke sini. Tidak disarankan bagi Anda saat ini untuk bertengkar dengan orang lain. Saya melihat bahwa ki Anda saat ini tidak rata, melayang ke atas dan ke bawah. Ini benar-benar tampak seperti keadaan di mana kekuatan Anda akan segera meningkat. Sepertinya perkelahian besar yang baru saja Anda alami ini sangat bermanfaat bagi Anda. Segera temukan tempat yang tenang untuk memulihkan diri dan beristirahat. Jika tidak, kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Anda akan sia-sia. Suara dalam Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Segera, dia menganggukkan kepalanya karena terkejut. Ini sepertinya salah satu dari sedikit kabar baik dalam situasi buruk seperti ini. Dalam situasi seperti ini di mana dia menghadapi pemusnahan di semua sisi, meningkatkan kekuatannya sedikit secara alami akan berarti bahwa peluangnya untuk bertahan hidup akan meningkat sedikit. Xiao Yan menoleh dan memandangi hutan lebat di belakangnya. Senyum dingin keluar dari sudut mulutnya saat dia dengan lembut berkata, Misty Cloud Sect, Yun San, sepertinya dendam di antara kami berdua telah terbentuk sepenuhnya. Saya harap Anda tidak akan menyesali ini di masa mendatang. Jika Anda berpikir bahwa saya, Xiao Yan, adalah salah satu dari orang-orang tak bertulang yang akan datang mengemis dengan ekor tergantung di antara kedua kakinya setelah menderita kerugian, saya khawatir Anda benar-benar salah. Petik 2. Saat itu, hanya karena perjanjian 3 tahun, Xiao Yan bisa menggigit peluru dan berlatih selama 3 tahun, menyebabkan dia menjadi seperti serigala sendirian di padang rumput. Ketika dia terluka, dia akan mundur sementara. Dengan cepat mengikuti ini, dia akan menjadi seperti hantu dan belatung di tulang tarsal seseorang, berkeliling dan menunggu untuk membalas dendam dengan pukulan mematikan. Saat suara yang berisi rasa dingin yang gelap dan tebal jatuh, kaki Xiao Yan menginjak tanah.
tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat melarikan diri ke hutan hitam yang gelap itu. Setelah hilangnya Xiaoyan, tempat itu perlahan-lahan menjadi sunyi. Sekitar 10 menit kemudian, 10 sosok tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka sementara mereka mengamati sekeliling dengan ekspresi serius. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada gerakan, mereka menghela nafas lega. Mereka bertukar pandang dan mereka semua tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Suar sinyal yang dipegang erat di tangan kanan mereka, siap dilepaskan kapan saja, juga dimasukkan kembali ke saku dada mereka. Ketika dihadapkan dengan sosok menakutkan yang bahkan bisa memaksa pemimpin sekte lama mereka kembali, wajar jika orang-orang ini memberikan perhatian penuh mereka. Seorang murid mistik Cloud Sekte yang merupakan pemimpin kelompok perlahan melangkah maju. Dia mengayunkan pedang panjang dan cahaya pedang itu menyala, meninggalkan simbol yang tidak jelas di pohon terdekat. Begitu dia melakukan ini, dia menoleh dan dengan lembut berkata, "Kami sudah selesai mencari tempat ini. Jika kita terus maju, kita akan masuk ke barat laut pegunungan Magical Beast. Pangkat dari Magical Beast tidak rendah. Akan sangat sulit jika kami mencari di sana. Sepertinya kita harus memberitahu para sesepuh untuk menggunakan unit terbang." Petik 2. Sambil berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan peluit bambu dari saku dadanya dan meletakkannya di bibirnya. Dia meniupnya dengan lembut dan suara yang sedikit tajam dipancarkan perlahan dari bambu. Itu akhirnya membentuk-bentuk seperti gelombang yang dengan cepat menyebar ke seluruh hutan besar. Di hutan lebat di mana pohon-pohon tinggi berdiri, kadang-kadang akan ada titik-titik cahaya yang menetes melalui celah-celah rimbunnya kanopi cabang dan dedaunan yang melindungi bumi dari panasnya sinar matahari. Cahaya bersinar berkeping-keping di atas tanah, membentuk gambaran yang benar-benar alami yang terbuat dari bintik-bintik cahaya, tampak indah. Benar-benar sunyi di dalam hutan. Kadang-kadang, akan ada raungan rendah yang dipancarkan oleh Magical Beast tak dikenal di kejauhan. Itu akan melewati penghalang dari hutan lebat, dan akan bergema tanpa henti di seluruh hutan. Semak di hutan yang sunyi tiba-tiba bergerak. Segera, sosok hitam melesat. Kakinya dengan lembut menekan ke dahan pohon yang secara horizontal memanjang dari batangnya. Setelah itu, dia mendorong tubuhnya dari dahan dan mendarat di dahan pohon lain beberapa meter di atas tanah. Matanya yang tajam seperti elang mengamati segala sesuatu di bawahnya secara detail sebelum dia menghela nafas lega. Dia juga sedikit ragu saat dia bergumam pelan, pegunungan di belakang Misty Cloud Mountain terhubung langsung ke pegunungan Magical Beast. Berbicara secara logis, saat ini saya seharusnya dibebankan ke pegunungan Magical Beast, kan? Tapi, kenapa sampai sekarang, aku belum bertemu dengan Magical Beast yang mencoba menghentikanku? Petik 1. Itu karena, Heaven Swallowing Python, di lengan bajumu. Sebuah tawa tua terdengar di hati Xiaoyan. The Heaven Swallowing Python adalah binatang unik kuno. Magical Beast biasa akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka saat mencium baunya. Selain itu, binatang penelan surga saat ini memiliki kekuatan kelas doang. Magical Beast biasa mana yang berani mengungkapkan dirinya di depannya? Petik 2. Jadi ini adalah berkah anak kecil ini. Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk lengan bajunya dan tertawa pelan. Tapi kelompok Misty Cloud Sekte yang datang untuk mencarimu tidak seberuntung itu. Dari apa yang saya tahu, mereka diserang oleh setidaknya 3 gelombang Magical Beast hanya dalam jarak pendek ini. Meskipun mereka tidak terluka, kecepatan mengejar mereka telah dikurangi dengan jumlah yang cukup besar. Yao Lao tersenyum dan berkata dengan sombong. Xiaoyan tertawa dingin. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya, tetapi dia belum menemukan tempat persembunyian terbaik. Dia segera menyatukan alisnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat dia menekan kakinya dengan lembut ke batang pohon, tubuhnya menjadi seperti kelelawar besar yang melebarkan sayapnya saat melewati hutan lebat, bergerak melewati cabang-cabang pohon di jalurnya.
Dia terus maju dan melarikan diri sambil mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Di hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan magical beast, ingin menemukan tempat untuk bersembunyi dari bahaya yang juga bebas dari gangguan tidak diragukan lagi agak sulit. Namun, Xiaoyan dianggap cukup beruntung. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus. Xiaoyan sedang melewati area besar dedaunan lebat ketika jurang berbahaya, yang lebarnya sekitar 10 meter, muncul di hadapannya. Dia memperlambat kecepatannya dan perlahan berjalan menuju tepi jurang. Menundukkan kepalanya, dia melirik ke jurang gelap yang sepertinya tak berdasar. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan perlahan mengalihkan pandangannya ke dinding gunung terjal di sisi lain. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba berhenti di sebuah gua gunung yang gelap. Gua gunung ini berada sekitar 10 meter lebih dari puncak gunung. Tampaknya tidak diciptakan oleh manusia. Sebaliknya, itu tampaknya dibuat dengan paksa oleh sejenis magical beast yang bercakar tajam. Tempat ini sangat bagus, bahkan tertutup kabut. Bahkan jika ada orang yang terbang di atas, mereka akan sangat kesulitan untuk membedakan apapun. Ekspresi Xiaoyan membawa kegembiraan saat dia mempelajari posisi gua gunung yang gelap itu. Di dinding pegunungan yang terjal itu, ada cukup banyak gua pegunungan yang mirip dengan yang gelap ini. Namun, hanya gua gunung ini yang memiliki posisi yang sangat bagus jika dibandingkan dengan yang lain. Xiaoyan berdiri di tepi jurang dan menatap gua gunung. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, mereka hanya akan melihat kabut samar muncul dari dalam jurang. Setelah memeriksanya sebentar, bahu Xiaoyan sedikit bergetar. Sepasang besar purple cloud wings bermunculan. Dia melompat ke depan dan melompat ke jurang, angin liar bertiup melewati telinganya. Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan dia dengan cepat tiba di depan gua gunung. Dia tetap melayang di udara di depannya alih-alih langsung masuk. Bahaya pegunungan magical beast tidak tertandingi, dengan bahaya mengintai di mana-mana. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam menghadapi mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Xiaoyan mengangkat lengan bajunya dengan lembut dan Heaven Swallowing Python muncul. Jarinya menunjuk ke arah gua gunung. Yang terakhir tampaknya mengerti. Itu mendesis dan berubah menjadi flash 7 warna, yang melesat langsung ke dalam gua. Ketika dia melihat kilatan Heaven Swallowing Python ke dalam gua, Xiaoyan buru-buru mundur agak jauh. Setelah itu, dia menunggu dengan tenang. Penantian itu hanya berlangsung kurang dari 1 menit ketika angin teduh bertiup keluar dari dalam gua. Sosok hitam besar dengan cepat melesat. Itu adalah magical beast terbang dengan penampilan ganas yang ketakutan saat terbang dari dalam. Itu segera mengeluarkan jeritan mengerikan dan melesat langsung ke langit, akhirnya menghilang di cakrawala. Teman baik, itu sebenarnya adalah binatang singa bersayap. Ini adalah peringkat 3 magical beast yang bisa bersaing dengan Dadoshi. Xiaoyan tercengang saat dia menyaksikan magical beast besar yang telah melesat ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, untung aku mendapat bantuan dari Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dengan kondisiku saat ini, sepertinya aku harus menghabiskan banyak kekuatan untuk mengeluarkannya dari gua. Petik 2. Tidak lama setelah binatang singa bersayap melarikan diri, Heaven Swallowing Python terbang keluar dari dalam gua. Itu tetap ditangguhkan di depan Xiaoyan, mendesis sambil menjentikkan lidah ular di depan Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat tangannya dan Heaven Swallowing Python kembali ke lengan bajunya. Baru kemudian dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke dalam gua sambil merasa yakin. Kakinya mendarat di atas batu gunung yang keras dan gelombang warna pucat melonjak ke wajahnya. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat. Setelah batuknya, sayap awan ungu di punggungnya juga secara otomatis berubah menjadi tato dan menyusut ke punggungnya. Saya memang terluka parah, Setelah hanya menggunakan sayap awan ungu selama beberapa menit, bagian dalam tubuhku telah berubah menjadi keadaan ini.
Xiaoyan menyeka benang darah yang mengalir dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan lembut sambil tersenyum pahit. Xiaoyan perlahan masuk ke bagian dalam gua yang cukup luas. Meskipun bau yang samar-samar bertahan menyebabkan Xiaoyan sedikit mengernyit, saat ini dia, yang dihadapkan dengan dikelilingi dari segala arah, tentu saja tidak berminat untuk repot-repot tentang hal-hal sepele seperti itu. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa batu cahaya bulan ditembakkan dari dalam cincin luar angkasa. Mereka mendarat dengan mantap di dalam celah di dinding gunung dan cahaya redup mereka segera bersinar dan meresap ke seluruh gua. Xiaoyan memandangi bagian dalam gua yang cukup terang dan kemudian melihat langit di luar yang sudah menjadi gelap gulita. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum datang ke pintu masuk gua. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong sebuah batu besar, yang secara kebetulan memblokir lebih dari setengah pintu masuk, yang mencegah gua yang terang benderang menjadi terlalu jelas di kegelapan malam. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Pada saat itu, rasa lelah karena melarikan diri selama hampir 1 hari perlahan naik dari dalam hatinya, dan menyebabkan kelopak matanya menjadi sedikit berat. Sekarang bukan waktunya untuk istirahat. Sama seperti Xiaoyan tidak bisa lagi menahan dan hendak meletakkan kepalanya di tanah dan tertidur lelap, tangisan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar, memberi Xiaoyan sebuah permulaan. Kelopak matanya yang akan terlipat segera dibuka. Dengan tawa getir, dia dengan cepat mundur 2 langkah dan menemukan platform batu bersih tempat dia duduk bersila. Saat Xiaoyan duduk, cincin hitam gelap itu bergetar lembut. Tubuh ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Guru, Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung saat melihat Yao Lao muncul. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari Xiaoyan meninggalkan tangan yang terakhir. Akhirnya, itu digantung di atas telapak tangan Yao Lao. Pertama-tama Anda harus memulihkan diri dari kekacauan di dalam tubuh Anda. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat yang dapat membantu mempercepat pemulihan luka dalam Anda. Anda harus pulih secepat mungkin. Jika tidak, itu akan terlalu berbahaya. Kekuatan spiritual Yao Lao menyapu bagian dalam cincin penyimpanan saat dia memesan. Xiaoyan mengangguk. Dia berhenti berbicara omong kosong dan tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Dia menutup matanya dan nafasnya yang awalnya terburu-buru perlahan menjadi tenang dan lambat. Yao Lao mengangguk puas ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan memasuki kondisi latihannya dengan sangat cepat. Dia menjentikkan jarinya sedikit dan ramuan obat menyala dan muncul dari dalam cincin penyimpanan satu demi satu setelah itu melayang di sekitar Yao Lao. Anak kecil ini benar-benar menyimpan bahan obat yang cukup banyak. Ini benar-benar menyelamatkan saya dari kesulitan untuk mencari obat. Saat Yao Lao mempelajari ramuan obat yang tergantung di sisinya, dia mengangguk sedikit sebelum melambaikan tangannya. Segera, api kental berwarna putih membumbung tinggi dan membakar. Dia melambaikan jarinya dan bahan obat yang teratur namun dengan cepat dilemparkan ke dalam api satu demi satu. Dibandingkan dengan metode yang digunakan Xiaoyan untuk memurnikan pil obat di pertemuan besar alkemis, metode pemurnian halus Yao Lao yang seperti awan yang melayang dan air mengalir yang menyebabkan semua orang benar-benar memahami apa itu Grandmaster Alkemis. Cahaya redup dari Moonlight Stone, kegelapan yang merayap ke dalam gua melewati pintu masuk. Hanya gemeretak bahan obat di dalam nyala api yang bisa terdengar di dalam gua yang tenang. Kedua orang di dalam gua itu membagi pekerjaan mereka dengan jelas dan sibuk melakukan apa yang mereka butuhkan. Pelatihan hening berlanjut selama hampir 2 hingga 3 jam. Saat itulah kelopak mata Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Setelah 3 jam penyembuhan, wajah putih pucatnya memiliki beberapa kemerahan tambahan yang mewakili vitalitas. Xiaoyan menghembuskan nafas panjang dari udara terpendam yang telah lama ada di dadanya. Ekspresinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao,
yang berdiri di pintu masuk gua, mengamati pergerakan di luar setelah menyelesaikan pemurnian beberapa waktu yang lalu. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Meskipun luka saya cukup serius, kondisi tubuh saya yang tidak teratur dapat ditekan." Apa yang dikatakan guru itu benar. Kekuatan dan darah di tubuh saya meningkat dengan cara yang tidak stabil. Itu memang awal dari kekuatanku yang meningkat. Petik 2. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Pil obat yang berwarna zamrud ditembakkan ke arah Xiao Yan. Yang terakhir dengan tangkas meraihnya. Konsumsilah. Dengan ini, luka di dalam tubuh Anda seharusnya bisa sembuh total. Efek obat dari pil roh hijau 3 baris yang Anda konsumsi sangat kuat dan Anda tidak dapat menyerap semuanya sepenuhnya. Sebagian besar efek obat disimpan di dalam tubuh Anda sebagai gantinya. Tidak baik jika tubuh Anda membiarkannya di dalam tubuh Anda seperti itu. Saya telah mencampur Bone Chilling Flame di dalam pil obat ini. Anda mungkin merasa sedikit sakit setelah mengonsumsinya. Namun, ia mampu menguap dan melepaskan semua efek obat yang telah terakumulasi di dalam tubuh Anda. Kali ini, Anda bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyerapnya. Itu benar-benar tergantung pada keberuntungan Anda, seberapa besar kekuatan Anda dapat ditingkatkan. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Cukup banyak cacat yang muncul di tubuhmu selama aku tidak ada. Searing poison, itu juga hal yang ganas. Setelah Anda pulih dari luka Anda, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda menyelesaikannya." Petik 2. Hati Xiao Yan merasakan kehangatan saat dia mendengar sejumlah besar kata-kata yang diucapkan Yao Lao. Dia mengangguk sedikit. Dia akhirnya jauh lebih nyaman dengan gurunya di sampingnya. Perasaan itu seperti seorang anak yang menemukan dukungan yang dapat diandalkan, membuatnya yakin. Xiao Yan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan sekali lagi menutup matanya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan memulai kemajuan besar ini. Yao Lao tersenyum dan mengangguk saat melihat Xiao Yan menutup matanya dan sekali lagi memulai latihannya. Dia duduk di dekat pintu masuk gua dan dengan ceroboh memainkan dan memutar cincin penyimpanan yang dia ambil dari tangan Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, jarinya sedikit gemetar dan suara "ya" yang lembut keluar dari mulutnya. Hah! Yao Lao menjentikkan jarinya dan pecahan giok berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangan Yao Lao. Telapak tangannya dengan lembut mengusap potongan batu giok yang rusak ini dan tatapannya menjadi agak terpaku. Batu giok berwarna hitam ini secara mengejutkan adalah barang murah yang diperoleh Xiao Yan kembali di Asosiasi Alkemis saat mencari harta karun. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.